Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin yang kali ini akan membicarakan hal seputar bagaimana dana BOP atau dana BOS atau dalam saluran ini semakin berkurang ketika pencairan. Nah, ini solusinya. Nanti teman-teman bisa mengadopsi, bisa mengikuti tutorial ini bagaimana caranya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ketika berbicara dengan soal sistem, maka tidak boleh dipikirkan ya ketika salah, tercatat salah. Oke, kita langsung saja. Ketika ada permasalahan nanti kita sharing di kolom komentar. Yang pertama kita masuk ya di Purple PD ya, masuk di Purple PD tampilan awal seperti ini. Jika nanti teman-teman mengalami siswa tercatat ganda, maka di sini cara mengeluarkan siswa ganda. Nah, seperti ini. Jadi informasi ini dalam pembaharuan aplikasinya. Jadi dalam proses pemindahan ya ulang terkait dengan Dukcapil pusat ya tanggal 5 sampai Desember ya 11 September 2002. Ya, di sini teman-teman segera diselesaikan terkait hal ini, karena nanti akan terkait dengan adanya dana ya yang masuk ketika pencairan. Jadi sekian banyak teman-teman saya itu mengeluh terkait hal dana BOS, ada yang kurang, tidak sesuai dengan EWS atau tidak sesuai dengan siswa yang ada di lembaga bapak-bapak ibu, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan penerima bantuan BEP ya. Nah, ini caranya untuk mengatasi hal tersebut, maka simak video ini, jangan sampai di skip ya. Nah, di sini terkait dengan hal pengajuan ya, pengeluaran siswa. Di sini ada pengeluaran siswa ketika ganda. Jadi di sini menyebabkan batal juga ya terkait dengan penyaluran dana ya. Seperti halnya contoh di sini adalah yang terkait dengan validasi ya. Terkait dengan validasi yang ada di BOP ya, BOP PAUD, terkait hal itu, maka di sini sama ya. Yang pertama, ketika ada sertifikasi terkait hal Dapodik itu kan ada validasi, terus kemudian di dalam penyaluran itu ada NIK ya, kemudian DSE tempat lahir, kemudian seterusnya. Itu akan mengakibatkan batal penerima BOP. Nah, di situ ada skema pengajuan ya, ada skema pengajuan untuk mengeluarkan siswa yang ganda. Sama juga di BOP ya, BOP seperti itu juga. Jadi di saluran penerimaan BOP itu ada yang namanya siswa ganda. Di video sebelumnya kami sudah bahas tuntas ya terkait hal BOP. Nah, sekarang ini hanya skema ya, contoh bagaimana caranya untuk penyaluran dana BOS atau BOP atau BEP terkait hal ini, maka menjadi batal ya ketika nanti dalam pencairan atau bahkan tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Jadi di sini yang pertama adalah NPSN asal sekolah, kemudian NSN nama tanggal lahir. Nah, itu cara mengeluarkan siswa. Jadi di sini caranya yang pertama adalah buka residu. Ini adalah cara untuk pengajuan pengeluaran siswa ya. Kemudian di residu nah, di sini di residu sangat banyak ya, sangat banyak. Ketika hal ini terjadi, maka nanti mengakibatkannya batal.
Di sini bagaimana caranya? Ya, ini nama tempat lain tanggal lahir. Nah, di sini banyak ya. Terkait hal ini, maka teman-teman kita melangkah yang kedua atau cara yang kedua adalah menuju pada Dukcapil ya. Nah, seperti ini awalnya ya, tampilan awal Dukcapil seperti ini. Maka diisi. Maka teman-teman jangan mengisi langsung di sini ya. Kami sarankan jangan mengisi langsung di sini, maka nanti tidak ada respon dari yang namanya web ya, yang ada di Dukcapil ya. Di sini kita buka halaman baru yang ada di pojok atas kanan beranda. Nah, di sini diisikannya, diisi NISN, nama ibu kandungnya. Nanti saya akan mencoba ya, terkait hal yang ada di sini itu banyak sekali terkait hal yang tidak sesuai dengan Dukcapil, atau di sini berdasarkan pemandangan ya, Dukcapil itu tidak sesuai. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi hal ini. Kita harus masuk ke web yang ada di Dukcapil. Jadi sekali-sekali teman-teman operator itu jangan langsung merubah di sini ya. Kami sarankan di profile video. Jadi jangan merubah di sini. Artinya tidak disarankan tidak mengajukan ya perubahan data di profile video ya. Meskipun di sini sudah ada ya, di sini edit NSN kemudian edit identitas. Nah, di sini jangan. Karena di sini ada keterbatasannya, ada keterbatasan untuk mengedit. Jadi langkah pertama itu ada menuju di sini yang menuju NSN data Kemendikbud. Langsung saja kita. Jadi di sini saya akan memasuki ya. Cara yang pertama di sini pilih salah satu aja yang ada di sini. Saya akan mencoba memberikan contohnya. Kemudian masuk di sini ya. Nah, di sini data yang diambil data yang akan dimasukkan di Dukcapil, maka data tersebut akan mengambil di profil PD yang sudah masuk ya di sini. Jadi yang pertama itu ada NISN ya, dikopikan NISN. Kemudian kita pergi di Dukcapil. Kemudian setelah itu masukkan ya nama ibu kandung. Nah, di sini tertera nama ibu kandung. Kita kopikan yang ada di sini. Nah, kemudian dikopikan. Nah, setelah kita sudah terisi, maka di sini captchanya dicentang. Kemudian cari. Kita tunggu sebentar ya. Nah, tampilan seperti itu ya. Kita sudah berhasil masuk ya. Maka di sini untuk yang dipersiapkan adalah NBSN ya, yang sudah masuk di hasil pencarian di NSN, maka di sini sudah tertera ya. Ini tahap awal ya. Ketika di sini sudah berhasil, maka teman-teman tinggal memasukkan NBSN. Maka data-data tersebut diambil dari profil video ya, profil video yang sudah masuk. Maka di sini teman-teman kita merubahnya. Jadi cara mengeditnya kita tinggal masuk ya. Jadi di sini program tidak tertera ya, tidak mendapatkan PIP, tidak mendapatkan apa itu. Sebenarnya ini sudah mendapatkan ya, dikarenakan di sini tidak loyalitas tidak sama dengan yang ada di Dukcapil, maka di sini tidak dapat mendapatkan program apa. Oke, di sini cara memvalidasinya mudah ya. Nah, begitu caranya. Nah, tampilan berikutnya maka akan tampil seperti apa yang telah yang ada di layar teman-teman. Kita scroll ke bawah.
Nah, di sini ternyata di Anggra ini ya, ternyata di sini di Dukcapil tercatat nah tanggal lahir tidak sesuai di Dukcapil, kemudian di sini jenis, nah di sini jenis kelamin. Nah, di sini bisa dipantau ya, bisa dipantau teman-teman bahwa yang mana yang keliru, yang sehingga bisa berwarna silang merah ya. Kita di sini sudah ditemukan ya titik permasalahannya di tanggal lahir kemudian jenis kelamin ya. Oke, kita scroll ke atas untuk mengisinya. Kemudian di sini caranya untuk mengedit, maka yang dipersiapkan adalah KK ya, kartu keluarga yang perlu dipersiapkannya. Maka titik permasalahannya kita di sini sudah ditemukan ya, yang ada merah di sini, ada di sini tadi laki-laki, maka akan saya pindah ke perempuan, kemudian tanggal lahir, kemudian naik ibu ya. Nah, di sini kita setelah diisi, maka teman-teman scroll ke bawah. Maka di sini akan diarahkan ke klik di sini untuk validasi data. Oke, kita klik ya. Maka setelah kita klik menyetujui bahwa di sini daftar pengajuan dalam perbaikan, dan di sini biasanya itu tertera ya, tertera nama-nama yang diajukan ya. Oke, kita lanjut ya. Ini solusi yang kedua. Ketika di sini terbaca nik non ya, tidak terisi, maka yang terpenting di sini sebelum masuk itu ada nama EDSN, kemudian nama orang tua ya. Meskipun di sini nik tidak ada, itu jangan panik ya, karena di sini masih ada catatan lain untuk orang tua ya. Maka di sini kita kopikan ya. Nah, setelah kita sudah berhasil mengisinya, teman-teman itu ketika tidak ada kata kunci di sini, maka menggunakan alternatif lain ya. Tapi sekarang saya akan fokus di menu-menu yang ada di sini ya, karena di sini tidak ada kontak atau program yang terdapat ya. Nah, di sini tidak ada program sama sekali, karena kevalidan data itu tidak ada ya, tidak sesuai, maka di sini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi di sini kenyataannya siswa tersebut adalah mendapatkan ya, mendapatkan KPS atau PKH atau PB ini kelayakannya mendapat ya, karena tahun-tahun di desa itu dapat ya. Karena di sini saya sudah masuk ya, maka tinggal pencarian data ya. Meskipun di sini orang tuanya nggak sesuai indeknya, itu bisa dirubah, dan juga siswanya itu bisa dirubah ya.
harus. Maka di sini teman-teman caranya itu mengupload ulang di image ya. Kami catatnya perlu diperhatikan di sini nick tidak ada, nick 0 ya, tidak terisi. Maka teman-teman itu bisa mengupload di image. Maka validasinya itu nanti setelah mengupload di image ya, karena di sini tidak terbaca. Meskipun di sini saya sudah masukkan, ternyata tetap tidak bisa ya, nick tidak ditemukan ya. Nah, ini solusinya adalah mengupload ulang di image ya, mengupload ulang di image. Kemudian setelah itu teman-teman perubahan data diucapin lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, kita pindah pada siswa yang lain. Apakah di sini sama permalasannya atau gimana? Ya, di sini siswa lain ya. Nah, setelah kita mengisi, maka pencarian ya. Maka pencarian akan muncul seperti ini ya. Maka setelah kita terisi seperti ini, maka tinggal pencarian. Nah, di sini setelah ada pemberitahuan ya, di sini adalah nama peserta didik ya, atau DMS cukup jauh dengan data Dukcapil ya. Maka di sini caranya kita teman-teman harus menyesuaikan ya di image. Kemudian di sini nicknya kita cek ya di image atau di purple PD-nya. Oke, di sini sudah diperbaiki ya, maka kita scroll ke bawah. Nah, ini saat kita melakukan ya validasi, maka teman-teman itu bisa merubah di sini ya, sesuai dengan ada di kakak ya. Di sini kakaknya ternyata salah ya, nick ya. Kemudian setelah itu nama tidak menggunakan spasi ya. Kemudian tanggal lahir, semuanya ini bisa dicek ya. Klik di sini untuk lihat profil peserta didik. Di sini teman-teman kita bisa merubah atau bisa menyesuaikannya. Maka di sini disesuaikan ya, bisa di sini. Kemudian jika teman-teman itu tidak mempunyai nicknya, siswa tidak mempunyai nick, bagaimana caranya untuk masuk di sini? Maka caranya itu masuk di sini ada mengupload di image ya, mengupload kakak di image. Kemudian nanti di purple PD akan ada. Maka setelah itu akan muncul nama-nama yang seperti ini. Kemudian kita teman-teman kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang tidak sesuai ya, jenis kelamin ya. Yang jenis kelamin itu tanda seru ya, maka perempuan di sini. Nah, di sini ternyata sudah ada perubahan ya. Dan teman-teman kita pastikan semua itu benar ya. Nah, di sini ketika sudah berhasil, maka tampilannya seperti yang ini ya, sudah hijau semua ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini juga ya sudah biru semua. Maka di sini perlu persetujuan untuk, nah di sini harus dicentang ya persetujuan. Kemudian di sini klik. Maka tampilan di sini daftar pengajuan perbaikannya, dan akan disetujui oleh sekolah yang bersangkutan. Maka di sini kita teman-teman harus menyetujui lagi di portal atau di sekolah ya. Nah, di sini dalam pengajuan proses ya, ada perubahan di sini, kita menunggu ya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di share dan komen sebanyak-banyaknya, di subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Jadi itulah tutorial saya agar video ini bisa membantu teman-teman. Kita cukup link atau video ini di share ya ke media sosial agar bisa membantu teman-teman. Dan perlu diperhatikan dalam video ini kita banyak pembahasan
terkait dengan PIP atau pengajuan siswa ganda, mengeluarkan siswa ganda atau dan sebagainya. Kita di video ini banyak pembahasan, jadi teman-teman jangan di skip agar tidak salah pengguna nanti. Jadi yang terakhir saya minta maaf ya, karena di sini adalah terkait validasi data. Ini saya mohon untuk diperbaiki karena semua ini ada kaitannya dengan BOP, POS, PIP dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada validasi itu di BOP. Ini contoh di BOP ya. BOP itu ada validasi data NISN, tanggal lahir, NIK dan ibu juga itu. Maka semua itu ketika tidak diperbaiki maka tidak ada saluran dana yang batal, maka harus diperhatikan ya, betul-betul diperbaiki karena ini terkait dengan dana pos atau BOP. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan nanti bisa di kolom komentar, bisa sharing ya di kolom komentar. Jadi itulah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.